CMPLB Manajemen Perkantoran Layanan Bisnis ingin menjelaskan sedikit tentang faktor menunjang keberhasilan komunikasi. Simak video ini. Faktor penunjang keberhasilan komunikasi. Secara keseluruhan, keberhasilan komunikasi didukung oleh faktor teknis dan non-teknis. Faktor teknis meliputi penguasaan materi, kemampuan komunikator dalam berkomunikasi, kegunaan, kebenaran, ketepatan data, serta kelancaran distribusi data. Sementara itu faktor non-teknis meliputi sikap komunikan atau komunikator, sistem sosial, keadaan fisik komunikator atau komunikan, serta situasi dan kondisi ketika pelaksanaan komunikasi. A. Faktor kepercayaan atau credibility. Terdapat kebutuhan saling kepercayaan antara komunikator dan komunikan dalam komunikasi. Apabila tidak terdapat unsur saling mempercayai antara keduanya, komunikasi tidak akan berhasil. Kepercayaan memainkan peran penting dalam membentuk hubungan baik antara komunikator dan komunikan yang memengaruhi efektivitas komunikasi. Tanpa kepercayaan, suatu pesan kemungkinan tidak akan diterima dengan baik atau dipahami sepenuhnya, dan hubungan komunikatif menjadi tegang atau terhambat. Kepercayaan memungkinkan terciptanya lingkungan komunikasi yang terbuka, jujur, dan mendorong kolaborasi serta pemahaman lebih baik antara kedua belah pihak. B. Faktor perhubungan atau konteks. Situasi dan kondisi lingkungan memainkan peran yang penting dalam lingkungan fisik, seperti tempat, waktu komunikasi, serta kondisi sekitar berupa kebisingan atau gangguan lainnya. Situasi dan kondisi tersebut dapat memengaruhi jalannya komunikasi. Selain itu, situasi yang melibatkan konteks sosial, budaya, atau politik juga dapat memengaruhi cara komunikasi dilakukan dan dipahami. C. Faktor kejelasan atau clarity. Kejelasan merupakan hal yang penting dalam komunikasi dan mencakup beberapa aspek, yaitu kejelasan isi berita, tujuan yang dicapai, serta istilah-istilah yang digunakan. Kejelasan isi berita mengacu pada kemampuan untuk menyampaikan pesan secara jelas dan terstruktur sehingga dapat dipahami dengan baik oleh penerima. Pesan yang disampaikan harus mengandung informasi yang jelas dan tidak ambigu, sehingga pesan tersebut mudah dimengerti oleh komunikan. Kejelasan tujuan mengacu pada kemampuan komunikator untuk menjelaskan hal yang ingin dicapai pada komunikasi tersebut. D. Faktor kepuasan atau konteks. Komunikasi harus memberikan kepuasan bagi kedua belah pihak yang terlibat. Tingkat kepuasan yang dirasakan oleh komunikator dan komunikan ini menjadi tolok ukur keberhasilan. Komunikator perlu menyampaikan pesan dengan jelas, terstruktur, dan menggunakan bahasa yang sudah dipahami. Apabila komunikan dapat memahami dengan baik isi berita yang disampaikan, akan meningkatkan tingkat kepuasan komunikasi. Sebaliknya, komunikan harus mampu menyampaikan respon atau umpan balik yang memadai kepada komunikator. E. Faktor kesinambungan dan konsisten atau continuity and consistency. Komunikasi dapat diartikan sebagai suatu proses berkelanjutan, artinya informasi yang disampaikan harus konsisten dengan informasi sebelumnya. Komunikasi yang berkelanjutan berarti berinteraksi antara komunikator dan komunikan tidak terjadi hanya sekali atau dalam satu kesempatan, tetapi dilakukan secara berulang serta terus-menerus. Komunikasi ini melibatkan pertukaran informasi, gagasan, atau pesan-pesan lainnya yang saling berkaitan. F. Faktor kemampuan pihak penerima atau capability of audience. Pada proses penyampaian berita, penting untuk mengakomodasi kemampuan atau tingkat pemahaman komunikan. Komunikator harus menggunakan bahasa, ungkapan, dan istilah yang dapat dipahami dengan mudah oleh komunikan sesuai tingkat pengetahuan atau latar belakang penerima. Dalam komunikasi, setiap individu memiliki kemampuan dan pemahaman yang berbeda. Oleh karena itu, komunikator harus memperhatikan tingkat keterampilan, pengetahuan, dan latar belakang komunikan saat menyampaikan berita. Menggunakan istilah-istilah yang sulit dimengerti atau teknis yang tidak familiar bagi komunikan dapat menyebabkan kebingungan terhadap pesan yang disampaikan. G. Faktor saluran pengiriman berita atau channel of distribution.
komunikasi akan berhasil dengan efektif ketika menggunakan saluran komunikasi yang umum digunakan dan dikenal secara umum oleh semua pihak. Saluran komunikasi merujuk pada media atau cara yang digunakan menyampaikan pesan seperti lisan, tulisan, telepon, surat, email, atau media sosial. Apabila saluran komunikasi yang digunakan sudah kerap dan umum dikenal oleh semua pihak, kemungkinan pesan akan lebih mudah dipahami dan diterima. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.